Ibu kota Indonesia, Jakarta, tenggelam dengan sangat cepat, dengan kecepatan sekitar 12 cm per tahun. Kota ini bisa saja tenggelam seluruhnya, namun hal tersebut belum tentu terjadi. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menyelamatkan wilayah yang terendam air. Ibu kota telah menghidupkan kembali rencana untuk membangun tembok laut raksasa di sekelilingnya yang dikenal sebagai Tembok Laut Garuda. Mereka telah menyusun rencana 40 tahun dengan anggaran awal sebesar 5 miliar. Ketika tembok laut selesai dibangun tidak seperti yang pernah ada di dunia, jadi tetaplah bersama kami saat kami menunjukkan kepada Anda bagaimana Indonesia melalui tembok lautnya berencana untuk melakukan keajaiban modern. Jika Anda bertanya-tanya mengapa Jakarta adalah kota besar yang paling cepat tenggelam, jawabannya cukup mudah. Pertama-tama, kota ini adalah rumah bagi banyak gedung-gedung tinggi. Kota ini memiliki pusat perbelanjaan terbanyak di dunia, dan saat ini berada di peringkat ke-12 dalam jumlah gedung pencakar langit. Gedung-gedung tinggi ini membawa beban yang sangat berat, cenderung memberi tekanan tanah di bawahnya. Kedua, karena kekurangan air di wilayah tersebut, telah menyebabkan banyak kegiatan pengambilan air tanah, dan tidak memberikan manfaat apapun bagi alamnya. Selama beberapa puluh tahun, ribuan dan mungkin jutaan lubang yang sangat dalam telah dibor ke dalam tanah kota untuk mencari air, mengakibatkan ketinggian air terus meningkat setinggi 2 meter setiap tahunnya. Anda lihat ini, Jakarta selalu dilanda banjir yang menghancurkan kehidupan, dan banjir di kota pesisir ini diperkirakan menimbulkan kerugian senilai 2,2 miliar rupiah per tahun, dan akan meningkat menjadi 10,3 miliar dalam beberapa dekade mendatang. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Para ahli kota memperkirakan bahwa sekitar sepertiga ibu kota akan tenggelam pada tahun 2050 jika masalah ini tidak diatasi. Tanda-tandanya semakin mengkhawatirkan, karena antara tahun 1997 dan 2005, lebih dari 4 meter daratan telah tenggelam ke laut. Beberapa wilayah di Jakarta jelas harus dilakukan, karena jika diabaikan, bagaimana dengan nasib lebih dari 10 juta penduduk yang tinggal di kota ini? Jadi, untuk mengatasi masalah besar ini, pemerintah Indonesia membuat beberapa rencana. Salah satunya adalah rencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, dengan membangun kota futuristik senilai 546 miliar rupiah. Membangun kota raksasa dengan tembok laut mengelilingi seluruh kota adalah ide yang muncul pada tahun 2010, yang mendapat penolakan yang serius dari beberapa kelompok lingkungan hidup dan politisi lokal, yang berpendapat bahwa hal tersebut akan mengganggu banyak mata pencaharian dan merusak ekosistem laut. Sebuah koalisi kelompok lingkungan dan sosial mengatakan bahwa alih-alih menyelesaikan permasalahan sinkronisasi daratan dan banjir di wilayah pesisir, proyek tanggul laut justru akan menciptakan lebih banyak kesulitan bagi penduduk di wilayah tersebut dan lingkungan hidup, sehingga dapat mempersempit dan menutup penangkapan ikan. Berkurangnya hasil tangkapan laut mengancam mata pencaharian banyak orang yang bergantung pada laut untuk makanan dan pendapatan mereka. Tanggul laut akan menghancurkan habitat alami dan keanekaragaman hayati pantai, yang menyediakan layanan ekologi dan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan. Sayangnya situasi di Jakarta telah memburuk, kondisinya semakin memprihatinkan, dan sekarang lebih dari 10 tahun, proyek tembok laut dihidupkan kembali. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, yang berbicara pada seminar tentang proyek tembok laut, menekankan kebutuhan akan tembok laut. Beliau mengungkapkan bahwa sebagian wilayah Jakarta tenggelam hingga 25 cm setiap tahunnya, karena pengambilan air tanah yang berlebihan, dan pembangunan perkotaan membutuhkan tembok laut raksasa untuk menghentikan daratan agar tidak tenggelam. Dia menyebutkan bahwa proyek tersebut akan memerlukan 3 fase konstruksi yang diperpanjang hingga tahun 2040, dengan 2 tahap pertama membutuhkan dana sebesar 5 miliar,
namun ia tidak menyebutkan berapa dana yang dibutuhkan untuk tahap kedua dan tahap ketiga. Pembangunan Tanggul Laut Garuda akan membentang sepanjang 40 km dan tingginya 25 meter. Tembok raksasa akan dibangun secara strategis di sisi timur dan barat teluk, agar lebih menarik bagi investor swasta. Bagian atas tembok laut besar ini akan diubah menjadi pusat pembangunan perkotaan, dengan fasilitas sosial seperti bandara, pelabuhan, tol, jalan kawasan perumahan, kawasan industri pengolahan limbah, penampungan air dan kawasan hijau. Semuanya berada di lahan seluas sekitar 4.000 hektar. Tidak hanya itu, juga akan ada 17 pulau buatan, yang setelah selesai akan menjadi rumah bagian baru Jakarta, yang diharapkan dapat menampung 2 juta orang. Batas waktu tahun 2040 telah ditetapkan untuk penyelesaian kedua ujung dinding laut, namun pembangunan tanggul sungai dan pantai sepanjang 30 km di pesisir pantai Jakarta sedang berlangsung. Proyek yang dimulai pada bulan Oktober 2014 memiliki batas waktu yang ditetapkan. Sampai pada tahun 2030, ini adalah sebuah perpanjangan dan perkuatan tanggul yang sudah ada. Untuk menyelesaikan seluruh proyek pada tahun 2050, akan dibangun waduk air tawar di dalam tembok Garuda, yang bertujuan untuk mengatasi masalah pasokan air di Jakarta, yang bergantung pada pengambilan air tanah. Tembok tersebut akan dilengkapi dengan waduk air tawar untuk menampung air hujan dan air sungai dari 13 sungai yang melintasi Jakarta, untuk menyediakan air bersih bagi penduduk Jakarta. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana pemerintah Indonesia berencana mengumpulkan dana sebesar 169 miliar rupiah untuk melaksanakan proyek besar ini? Dengan cukup cerdas, pemerintah meminta partisipasi swasta, karena mereka tidak akan mampu mendanai proyek ini sendirian. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ada beberapa investor yang ingin berinvestasi dalam pembangunan proyek. Proyek tersebut rencananya akan dibangun dengan skema kemitraan publik dan swasta. Ia juga menyebutkan bahwa pada kenyataannya pembangunan proyek tembok laut telah dimulai sebelumnya, meskipun tidak terintegrasi. Dimulai dari peletakan batu pertama tembok laut raksasa pada bulan Oktober 2014, sebagai bagian dari rencana induk pengembangan pesisir terpadu ibu kota negara, yang juga disebut Garuda. Salah satu yang perlu disebutkan adalah keterlibatan pemerintah Belanda dan Korea Selatan di Garuda. Kedua negara telah menjanjikan total dana sebesar 315 miliar rupiah yang akan digunakan dalam melakukan studi kelayakan untuk proyek tahap kedua dan ketiga. Namun ada satu pertanyaan yang masih melekat di benak para skeptis dan pengkritik yang berargumentasi bahwa tembok laut tersebut justru akan mengikis kota yang sudah tenggelam. Selain itu, tembok laut raksasa tersebut akan menghalangi aliran 13 sungai, yang akan mengubah Teluk Jakarta menjadi kolam limbah raksasa, dan karena megaproyek gagal mengatasi penyebab penurunan tanah, maka pada akhirnya akan tenggelam. Tanggung jawab pembangunan tembok laut raksasa telah dibahas di Kementerian Perekonomian. Beliau menekankan perlunya kolaborasi semua pihak untuk mengatasi masalah penurunan permukaan tanah. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menyatakan bahwa mereka akan mengawasi proses perencanaan tata ruang untuk tembok laut raksasa tersebut. Kesimpulannya, meskipun proyek tembok laut raksasa Garuda mendapat kritik keras terutama dari beberapa masyarakat Indonesia yang tidak yakin apakah proyek tersebut akan berhasil. Proyek ini akan benar-benar efektif dan adalah langkah besar ke arah yang benar. Pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri melihat mobil tenggelam. Apa pendapat Anda tentang proyek ini? Kami ingin sekali mengetahui pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.